لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Malam hari ini kita duduk bareng-bareng bersama dengan para guru-guru kita ini kita hormati. Doain guru kita biar panjang umur. Terima kasih berkah ilmunya buat kita semua. Kehormatan kita, kemuliaan kita sampaikan kepada para ulama, para asatidz wal ustadzat yang malam hari ini hadir. Yang hadirnya beliau ini menambah keberkahan bagi kita semua. Hadirnya orang tua, hadirnya para kesepuhan menyebabkan rahmatnya Allah turun kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Ustaz. Hari guru yang sangat kita banggakan dan kita muliakan, Shahibul Barokah, keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Mi'in Dimutin dan Ustaz Mufassir. Saya bilang Shahibul Barokah, jangan kita bilang Shahibul Musibah. Yang musibah itu si mayitnya. Idza mata ibnu Adam qamat qiyamatuh. Ketika anak Adam itu mati, masalah baru mati. Jadi musibah itu buat si mayit. Yang ketinggalan bukan musibah, ini musibah berkah. Dengan tumben-tumbenan orang datang ke rumah baca Yasin nanti 7 malam. Kiai datang, Ustaz datang pada baca Yasin. Lalu kalau ada yang mati apa yang RT masih hidup datang ke rumahnya, kita baca Yasin apa? Agak. Justru berkah ini. Shahibul Bait ini Shahibul Barokah. Kalau kasih keberkahan, datangnya kiai, datangnya para asatidz, bapak pada baca Yasin, baca tahlil semuanya, baca doain alun teh. Yang dapat berkah siapa? Alun. Belum itu ada berpahala. Makanya jangan kita bilang Shahibul Musibah. Shahibul Musibah itu maknanya banyak.
Ada yang orang yang selalu berkawan dengan musibah, orang yang sedang dilanda musibah. Yang dilanda musibah bukan itu, masih itu. Mayat yang musibah kalau kata dia brengsek selesai urusan. Kalau orang masih hidup, keluarganya brengsek ada harapan juga. Keluarganya kurang baik ada harapan baik, tapi kalau mayat selesai urusan, selesai urusan. Yang matinya brengsek nggak ada perubahan. Makanya yang musibah itu orang yang mati ya. Tapi insya Allah orang tua kita ini pasti alul khair. Jangan amin. Oh yang itu. Kalau amin itu artinya istajib lana. Ya Allah kabulkanlah, masih proposal. Saya bilang keluarga alun mayit ini, Bapak Haji ini alul khair, jangan amin khair bilang. Kapan kemarin diajarin nama amil ketika mayat masih ada. Saya sholat jamaah apa kata amil? Ya masyaallah jamaah, ishadu, saksikan oleh kalian, anak ada jenazah min alul khair. Bahwa ini jenazah alul khair. Apa kata kita? Gak ada yang bilang amin kan? Khair semua. Persaksian, khair semuanya. Lah ini kita nyaksiin masa amin. Anaknya lagi, bapak ente alul khair, amin. Kurang aja. Maka ente alul orang baik, mudah-mudahan kurang aja. Alul khair. Jadi kalau kita bilang orang tua kita alul khair, ya khair. Nggak berarti insya pasti. Menimbulkan keyakinan. Orang yang disaksikan kebaikannya oleh 40 orang maka alur surga. Dan kita menyaksikan orang tua kita ini yang selama hidupnya dan matinya itu alur baik, orang yang baik, maka insya Allah alur surga. Kalau kita bilang amin, masih proposal surga apa neraka ya? Jangan suka ngikut-ngikut. Apa beri kata amin? Asal Ustaz ngomong amin. Ini kaitannya dengan musibah, dengan apa? Dengan kematian. Maka saya bilang ngajinya babul nida, babul fidzikri nida, bab menerangkan masalah panggilan. Idza faraqa jasadu, idza faraqa ruhul jasad atau badan, tatkala terpisahnya ruh dengan badan, nudia bis sama, maka dipanggil dari atas. Samaun atas, ardun bawah. Tapi kalau terjemahannya samaun langit, ardun bumi. Tapi samaun itu atas. Jadi mutlaqil ulu, sesuatu yang di bawah bumi, di atas tinggi, itu namanya langit tersebutnya. Maka sama atas. Dipanggil bisalah disayhatin dengan 3 panggilan. Yang pertama ya benar Adam. Atarok tadunya amitunya tarokakan. Anak Adam, ente ninggalin dunia apa dunia yang ninggalin ente? Ini kalau kita mati ini kita ninggalin dunia apa dunia yang ninggalin kita? Ninggal? Diumumin kan di mushola di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Nggak pernah kita telah ditinggalkan dunia. Dibilang meninggal dunia, kenapa meninggal dunia? Karena itu masalah. Makanya qomat kiamat itu ninggalin dunia. Kenapa ninggalin dunia kita? Ya itulah masalahnya. Sebab dunia yang kita tinggalin belum tentu nyusul, Pak. Dunia yang kita tinggalin belum tentu nyusul. Yang enak itu kita ditinggal sama dunia. Itu enak. Ditinggal sama dunia. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Apapun yang kalian dahulukan dalam bentuk kebaikan, maka kalian akan bertemu dengan di hadapan Allah. Akan menemukan, akan ketemu kita. Sedekah kita ditinggal sama dunia. Wakaf yang kita kasih ditinggal sama dunia. Duit yang kita punya kita sedekahin ditinggal sama dunia. Bentuk kebaikan pasti maaf kita.
Tapi Bangdan yang kita tinggalin belum tentu nyusul. Dia kata lebar banget buat tanah kita. Ya kalau anak gablok pikiran mendingan. Kalau anak kan gablok pikiran. Bang, tanah bapak kita kan lega banget ya, yang 500 meter kita wakafnya buat masjid, itu bener banget itu anak. Ya nyusul babat. Itu kalau anaknya bener, bang, mumpung bapak kita udah kagak ada, nyong kita bagi-bagi aja mereka. Kejadiannya yang begitu rata-rata yang nomor 2. Ditinggalin bapaknya nyari, boleh kita nyari, begitu udah kumpul kita mati, kita kagak bawa. Yang ada dibagi-bagi amanah kita, seperak aja kagak ada yang nyusul. Tanah lega nggak ada yang nyusul barang sejengkal. Banda lega kagak ada yang nyusul barang sejengkal. Resikonya begitu kalau kita tinggal dunia. Dunia banyak kita tinggalin. Makanya mumpung duit kita masih ada, dunia kita masih ada, biarin kita ditinggal sama dunia. Pasti mapa kama kita wal qabru sundukun amal. Yang namanya kuburan tempat simpanan amal kita. Bakal kita ketemu itu di alam barzahnya. Amal bapak ketemu, yang namanya amal itu bentuk khair, bentuk baik. Yang namanya amal itu bentuk baik, karena amal itu ada amal syar, ada amal khair, ada amal jelek, ada amal baik. Jadi beda antara amal dengan ibadah. Kudu ada contoh dari Nabi, itu ibadah. Kalau amal nggak kudu ada contoh dari Nabi. Kayak begini kan nggak ada contoh dari Nabi, nggak ada. Nabi nggak pernah tahlilan. Nabi nggak pernah tahlilin sama sahabat. Kalau sahabat sampai nahlilin Nabi, kurang ajar sahabat. Masa ya Allah, doanya tuh sahabat doain Nabi, ya Allah in kana khairan fazid khair. Fazid ala khairihi. Ya Allah, kalau saja Nabi jadi orang baik, maka tambahkan kebaikannya. Kok kurang ajar sahabat? Kurang ajar sahabat. Makanya nggak ditahlilin. Ini amal baik, Pak. Amal baik mah nggak kudu niat Allah. Amal baik mah bapak mau niat mau kagak tetap pahala. Menyamal baik. Duduk di tempat baik bapak niat kagak niat ada pahalanya. Duduk di sini nih mau niat mau kagak, mau ikhlas mau kagak ikhlas tetap ada pahalanya. Amal baik. Sama kayak duduk di tempat dangdut. Duduk di tempat dangdut yang artis pakai tank top, celana pendek. Niat ada niat, ikhlas kagak ikhlas dosa kagak? Sama aja itu dosa. Mau kagak ikhlas, mau ikhlas. Ustaz Ustaz kagak ikhlas, tetap aja dosa. Ngaji kayak begini kita mau ikhlas, mau kagak ikhlas, tetap aja ada pahalanya. Maka sedekah nggak usah pakai mudah ikhlas. Mumpung kita masih ada di alam dunia, biarin banda kita pergi duluan. Ikhlas kagak ada urusan. Jadi sudah aku tuh nggak mudah-mudah ikhlas, infak nggak mudah ikhlas, amal jariah nggak mudah ikhlas. Ikhlas itu yang di sholat Jumat Ustaz kan suka ada tuh ditutupi begitu tuh. Pak, kalau kata lewat suka tutupin kan gitu. Kenapa tutupin? 2000. Kita cepet mah ditebeng. Jadi antara ikhlas dengan malu tuh beda tipis. Usah mudah ikhlas. Kenapa? Karena amal ibadah, amalan ketika dia nggak ikhlas tetap baik. Amal baik, amal jelek, kalaupun kita nggak ikhlas tetap aja amal jelek. Makanya Abi Hasan Sadili pernah ditanya, ayo amalin afdol, mana amalan yang paling utama? Apa kata Abi Hasan Sadili? Al-alaniyat afdol. Amalan-amalan yang sifatnya terang-terangan lebih utama. Maka kata Abi Hasan Sadili, a'linu bi ta'atikum kama ya'lanu bi maksiyatihim. Mang, terang-terangan kalian dalam taat. Nggak usah mudah ikhlas, terang-terangan dalam ketaatan seperti mereka terang-terangan dalam kemaksiatan. Orang yang maksiat aja terang-terangan, ngapain kita yang taatan sebut-sebutan? Ustaz udah katanya zikir aja, zikir. Ya. Makanya terang-terangan Pak, pasang merek. Ustaz jangan sembunyi-sembunyi. Yang punya ilmu pasang ilmunya. Di rumahnya tulis ahli tafsir juz amma. Emang nyampainya juz amma doang? Tulis di situ, masa kita kalah sama tukang gigi. Dan tukang gigi gede banget, ahli gigi. Menambal gigi doang terus ahli gigi. Masa? Berapa banyak bini kita yang ketolong Pak gara-gara bidan masang plak. Bidan masang plak, bidan etik dengan persalinan. Coba kalau bidan kagak ada yang masang plak semuanya, beranak susah bagi kita. Gara-gara masang plak tahu alinu bita'atikum.
terang-terangan. Ustaz tulis di rumahnya alun fikih Sapinah, baru sampai Sapinah doang ngajinya nggak apa-apa. Jadi alun Quran juz amma. Jadi kalau ada orang yang pengen ngaji juz amma, kagak pakai bingung, Pak, ada rumahnya tulisannya Ustaz mau kasih tulisannya juz amma. Ngaji di situ lah, ahli juz amma tulis di situ. Ustaz mau tawadu aja tawadu. Ilmu banyak, kebisaan ada, tapi kagak mau, disuruh-suruh kagak pernah mau. Ustaz Imam Ustaz, yang lain aja. Mas Hasan bertahun-tahun, Ustaz mimpi tahlil, yang lain aja. Ustaz baca doa, yang lain aja. Kata orang, Ustaz bego apa goblok. Jadi suruh yang pernah mau. Tawadu bukan di kalangan yang begini, Pak. Tawadu di kalangan para alim, tawadu bener. Kita karena tawadu di tengah-tengah orang goblok menjadi fitnah. Ke bawah goblok kita. Nah, ini betul asik. Jadi yang ditinggal dunia, mumpung ditinggalin dunia, mumpung masih hidup, ditinggal sama dunia nggak apa-apa dalam bentuk kebaikan. Ntar bakal ketemu sama kita. Kalau kita ninggalin dunia, belum tentu ketemu sama kita. Belum tentu nyusul. Makanya kan orang yang udah mati makan kalau tiap malam Jumat kan pada turun lagi ya bapak kita, mama kita tuh. Apa kalau di lagu Saban malam Jumat ahli kubur molena kanggo jaluk donga macan Quran aja. Lamun ora dikirimi banjur bali merebes dimilih. Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Mantep apa mboten? Tetapi yang jauh tetap kata yang jauh. Itu nyesel ya Pak. Kebacut temenan ger anak putu. Kowe ora wirang mangan tinggalanku. Brengsek banget lu katanya bocah. Kagak malu makan tinggalan gua, rumah-rumah gua lu tempatin, pada gua lu makan. Di giliran gua malam Jumat tuh doain gua kagak sama gua. Baca doa aja kagak. Kalau kata lamun aku iso balik nang alam dunia, kalau kata saya bisa balik ke alam dunia, bakal tarik ke situ dunia pusing kesion. Bakal saya ambilin tuh duit semuanya, bakal saya sedekahin semuanya. Nyeselnya entar di alam barzah. Makanya mumpung masih ada duit, sedekahin. Dunia itu yang mana? Enggak banyak Pak. Dunia mazuyina linasi hubus syahwati minan nisa. Dunia itu kagak banyak, nisa anak sama konatir. Perempuan Pak, bini, dan bini. Dunia itu. Ya kata hidup kita pas-pasan, bini ada kaya. Orang duitnya banyak banget, bini kagak miskin. Ya kata Rasul itu miskinun. Rajul bilang berarti. Miskin, miskin orang laki-laki kagak punya bini, miskin, duit banyak, mobil ada, harta banyak, bini kagak ada, adem. Dia kata kagak punya duit, bini ada, rame. Ini pendial bini. Rame kan. Lagi diomelin kita bini kita, duit kagak. Nah, pokoknya adem dah dunia itu. Pokoknya asal punya bini orang udah kaya dah. Kagak punya bini mah miskin. Kenapa saya Pak kalau ngelihat rumah orang punya mobil bagus Pak, gak ngiri Pak. Rumah tingkat mau 17 tingkat biasa aja saya. Cuma kalau ngelihat orang bini cakep saya ngiri Pak. Bener. Kagak resep Pak saya ngelihat depan saya lewat mobil mewah, mobil bagus Alphard, kagak resep. Tapi kalau perempuan cakep lewat depan saya, resep saya Pak. Apa saya doang yang begitu apa? Semuanya. Dia emang resepnya begitu. Apalagi kita ngenes banget Pak kalau ngelihat orang lakinya jelek, perempuannya cakep. Najis banget. Udah gitu dapat di bawah hajatan sama dia ya. Kita ketemu sama kita, numpang foto, Bang, fotoin deh Bang, kurang aja. Mengeles dada doang kita. Itu yang bikin orang iri, itu Pak, bandar banyak orang biasa. Rumah mewah orang biasa, tapi bini cakep orang bukan main. Bini cakep banget.
Yang ditanya itu kan. Ketemu sama siapa-siapa, bini lo orang mana, anak lo berapa? Itu yang ditanya. Artinya pada ya ke bawah itu. Mobil mewah, mau rumah mewah itu nggak ke bawah, Pak. Nggak keingetan, yang keingetan sama bini yang mana. Bapak kalau melihat perempuan masih resep. Umurnya panjang berarti. Karena ada bawakan tahtal arsy sajaratun sumia sajaratul hayat. Ada di bawah arsy itu sebuah pohon namanya pohon kehidupan. Laha auratun. Itu pohon daunnya banyak. Maktubun bi asma'in nas. Tertulis itu pohon dengan nama-nama manusia yang ada di dalam dunia. Faida baqiya umruhu 40 yawman saqata ala hitri Israil. Ketika umur manusia itu sisa 40 hari, itu pohon jatuh ke pangkuan Israel. Israel ngerti begitu itu pohon jatuh, bahwa lima anahu amrun minal qaum. Bahwa Injil tahu bahwa ini perintah untuk ngambil ruh. Wa huwa hayyun. Dan orang yang daunnya jatuh itu masih hidup di alam dunia. Cuman lahu alamatun. Itu orang punya tanda-tanda. Cuman kita kagak ngeh. Orang itu begitu. Udah 40 hari itu pohonnya jatuh masih hidup 40 hari. Cuman tanda-tandanya kita nggak ngeh, Pak. Ngehnya kan kalau dia udah mati baru kita ngeh. Emang ditutup. Kalau kata orang kampung bekasin. Kita nggak tahu itu, nanti begitu dia mati baru kita inget tuh. Emang ditutup sama Allah. Tadi emang agak pernah ke musola, agak pernah tahlilan, diem di rumah. Begitu akhir-akhir ini sering banget ke musola. Rajin banget ke musola, asal ada orang tahlilan datang. Biasanya nggak pernah datang tahlilan, nggak pernah rapat, nggak pernah ngikut. Ini mah ngikut, datang tahlilan, datang rapat ke musola paling dulu gue. Banyak, wah jangan-jangan bekas. Begitu mati kita baru ngaku, pantesan kemarin ini ke musolanya rajin banget. Apa kok datang baik dengan ternyata bekasin. Kita ingatnya begitu dia udah mati, Bang. Sama yang tukang mancing, kalau pernah dapat biasanya tuh dapat mulu. Biasanya mau bagong mancing, ini mau dapat mulu. Seminggu terakhir dapat mulu. Pantesan kemarin dia itu dapat mulu mancing. Bekas. Ada tukang mancing. Tukang mancing mah orang bisa maju. Kadang-kadang tukang mancing brengsek banget. Anak mah minta duit 10.000 buat beli es kagak ada. Roto mah 30.000 dia beli. Pagi-pagi anaknya makan sama kerupuk sama tempe, di blender. Ini soto di blender sama dia ada yang buat bom. Tukang mancing. Lagunya jumpan mah pakai tuna, pakai telur kayak putih-putihnya. Roto 30.000 umpan gocap karena makan sama ikan terido sama tempe ajis. Tanda-tandanya begitu, Pak. Hati-hati. Kalau nama bini udah kagak open, sama anak udah kagak resep, sama duit udah kagak resep, tanda-tanda tuh. Nah, kalau bapak sama duit masih resep, nanti masih lama umur. Kalau sama duit udah kagak resep, sama anak udah kagak open, sama bini udah masa bodoh, hati-hati itu. Udah serba kagak resep, 40 hari paling maksimal. Alamatnya begitu. Jadi kalau ada orang masih resep sama duit, resep sama perempuan, biarin, berarti umurnya masih panjang, Cek. Kalau laki masih resep sama perempuan, umurnya masih panjang berarti, Cek. Anak begitu juga. Jadi hidup itu bandar ada. Hidup itu nggak usah bingung-bingung, Pak. Asal punya bini cakep, soleha, anak bener, banda, ada, selesai udah urusan. Kamu lagi yang dipikirin, iya kan? Begitu. Bener gue kita hidup gampang banget sama mati, Pak. Kita makan begitu kadang-kadang ya.
Makanya kalau orang dulu tuh dikasih orang mati pasti ada kembang mawar, kembang kenongo, kembang kantil, ya kan? Atas pala 2, tengah 1, 5 tuh kembang dironceng. Kembangnya itu pertanyaannya, kenapa nggak pakai kembang telotok? Kan wangi juga, kembang juga, Bougainville. Pakai kembangnya kembang mawar, kembang kenongo, kembang kantil. Artinya apa? Itu fatwa orang buat kita yang hidup urip mau mewarna-warna le. Kenongono kenongen tapi ojo lali hatimu kudu kantil marang Gusti Allah. Hidup kita warna-warna, makanya kembangnya mawar, mewarna-warna hidup kita, kadang bener kadang brengsek. Kalau lagi bener-bener, kalau lagi brengsek hidup kita. Kadang kena yang kenongono kenongene. Ke bawahnya tergantung yang bawa. Kalau yang bawahnya bener-bener, yang bawahnya brengsek. Anginnya bener-bener, lagi anginnya brengsek. Tapi ojo lali hatimu kudu kantil marang Gusti Allah. Hatimu kudu ingat terus sama Allah. Walaupun kau brengsek, hatimu kudu ingat sama Allah. Potensi bener bakal ada. Tapi kalau kita brengsek, hati kita gak ingat Allah, gak bakal bener, kita susah. Makanya hidup gitu Pak. Khusyuk ya bukan khusyuk amat hidup Pak. Khusyuk ada lagi bagiannya lagi begini apa? Yang namanya khusyuk itu ngening no cipto, mendem pucuk egrono, mendem mantep marang kabur, bawa seso, mekak babakan bawa sama. 110 Pak. Hidup itu begitu Pak. Biar kata begini hati kita kudu tetap ke Allah. Biar kata kita brengsek hati kita tetap ke Allah. Karena potensi benernya bakalan ada. Kalau kita bener banget hidup, hati kita lupa sama Allah, potensi brengsek terus ada. Tapi kalau kita brengsek hati kita tetap ikut sama Allah, potensi bener ada. Hidup gak ada yang tahu Pak. Sekarang kita bener, besok kita bisa brengsek kok. Sekarang brengsek, besok kita bisa jadi bener. Hidup gak ada yang tahu. Makanya mumpung kita belum ditinggalin dunia yang kita tinggalin semua. Orang kebangetan bener juga gampang sama mati kan. Ya pakaian Pak kalau udah rapi udah boleh nyuci, udah boleh nyetrika. Apa yang diembrokin di meja? Ya kan kagak. Masuk lemari. Orang kalau udah kebangetan rapi juga, insya Allah sayang Pak, dimasukin lemari. Coba yang brengsek. Apa ya? Ya kan? Orang bener, kiai bener banget. Umurnya pendek, tapi orang brengsek awet. Makanya hidup ada kusut-kusutnya dikit. Orang bener baik. Teman saya Kiai Jan Ropik, bener banget hidupnya Pak. An sorry, bener banget hidupnya. Ngopi kagak, ngerokok kagak, waktunya balik-balik, bener banget hidupnya Pak. Pendek umurnya. Sekalipun gini dua dikit mulu pendek umurnya. Jan Ropik itu bener banget hidupnya Pak, ngerokok kagak, ngopi kagak, hidupnya bener banget. Kalau kemana-mana bini dibawa-bawa baik. Lah bener banget hidupnya, mati. Saya yang ada kusut awet. Ada kusut di. Tapi kan ojo lali hatimu kudu kanthi marang Gusti Allah. Jam berapa ini? Lama. Somok. Ya orang apa perlu bisa kita kan. Ya bahasa nanti kalau kita buat teman sama orang Jawa murun kita perlu pakai bahasa Jawa murun. Kalau kita mau sama orang Sunda pakai bahasa Jawa gitu kan? Iya itu begitu. Jadi biar minimal kita kagak ditipu sama orang gitu. Temen saya orang Jawa Pak, Jawa. Jadi kalau dia ngomong sama temennya saya tahu. Jadi kalau dia mau ngegos saya sudah kebaca. Jadi sumiyah bi asma'in nas itu daunnya tertulis. Makanya kemana aja diikutin Pak.
Nggak bakalan ketemu, nggak bakalan hilang. Ketemu malaikat Israel itu udah ngikutin 40 hari ngikutin terus mana aja. Makanya mau di lobang mana aja ketemu. Yudrikumul maut, pasti mati bakalan ketemu sama kita. Karena 40 hari itu malaikat Israel udah ketahuan bahwa ini adalah perintah untuk ngambil ruh. Udah orang itu dipantau semuanya. Israelnya beda Pak sama Israelnya Nabi. Yang nyambut kita beda sama yang nyambut Nabi. Yang nyambut kita beda sama nyambut wali. Israel mah kelompok Pak. Makanya pakainya Israel. Kelompok malaikat yang tukang nyambutin nyawa, bosnya Israel. Lo itu mah kelasnya Nabi. Lo nggak kelas nyambut kita mah Pak. Kayak iblis yang godain Nabi, beda sama iblis yang godain lo gitu. Beda di mana? Pangkatnya Nabi juga kali. Nah, kalau kita mah TK kok kagak apa di setannya ke sekolah. Setan yang godain kita mah agak sekolah Pak. Jadi mah yang wali-wali ulama mah sarjana kali setannya. Kan ilmunya kan dia kudu nyimbangin Pak. Nah, kalau kita mah yang goblok lah ya kagak sekolah bisa setan yang gitu. Godain kita beda. Banyak Israel. Itu yang 40 hari diikutin semuanya. Makanya kalau orang dulu tuh kalau ada daun-daun cetak kuping kita penggang kalau bubu ya, nging aja. Astagfirullah. Istighfar. Astagfirullah. Bukan. Ada yang ngomong-ngomongin ini pedean. Itu daun kita ketiban Pak. Daun kita ketiban sama orang yang daunnya jatuh. Makanya nguing kita. Kata ulama begitu. Makanya nguing. Astagfirullahaladzim. Untung kagak ikut jatuh. Ini kan ada daunnya, ada yang warnanya kuning. Beda-beda kan yang di sana tuh. Ada yang hijau tua. Ada yang udah kuning. Itu kalau kuning penyakitan tuh. Orang daunnya kuning dulunya penyakitan. Kalau sakit kuning Pak. Kalau saya mah baru lentik Pak. Kamu bisa lihat baru lentik. Harapan masih lama mulut. Yang kedua, ya benar Adam. Hal faraqta dunya amid dunya faraqatka. Ente berpisah dengan dunia. Yang kedua, hajamahta dunya amid dunya jama'atka. Ya benar Adam, anak Adam. Ente ngumpulin dunia apa ente dikumpulin sama dunia? Kalau ente ngumpulin dunia, resikonya tidak bisa kita menikmati. Ngumpulin. Kalau kita ngumpulin masalah Pak. Yang enak itu dikumpulkan sama dunia. Ketika dikumpulkan sama dunia, maka kita bisa menikmati dunia itu. Tapi kalau kita mengumpulkan dunia, belum tentu bisa kita nikmatin. Ngumpulin, emang tugasnya ngumpulin. Makanya banyak orang yang tidak bersyukur, kenapa? Karena dia mengumpulkan dunia, belum sempat dia nikmatin dunianya. Ternyata ujung-ujungannya Allah kasih penyakit stroke. Dunia banyak Pak, mobil banyak. Dari masih muda dikumpulin. Duitnya banyak, rumah dibikin bagus, mobil bagus. Begitu udah waktunya nikmatin dunia, stroke. Wassalam. Diabetes. Duit banyak makan singkong, ubi, singkong, talas, singkong, ubi. Duit banyak makan singkong mulu. Beras ditaker kudu yang merah. Banyak-banyak 2 suap ya. Hidup apa enaknya begitu. Lah duit yang dia kumpulin, dunia yang dia kumpulin gak bisa dia nikmatin Pak. Mobil yang dia kumpulin sampai 3 biji kagak bisa naik Pak, jalan aja geget. Gila mau naik mobil gak bisa. Bini cakep banget, gak dia ngapain. Emang apa? Diabetes kagak bisa bangun. Boro-boro gini. Rampleh dia. Buru, ada jalan udah susah. Kenapa? Ngumpulin dunia, waktunya menikmati, dia nggak bisa menikmati dunia. Allah kasih dia penyakit. Hati-hati. Tapi kalau kita dikumpulkan sama dunia, lah ini kita dikumpulin sama dunianya kok ngaji min ya? Min.
Dikumpulin sama dunianya kok ngajiniin. Yang ngumpulin kita siapa? Dunianya kok ngajiniin. Yang dia warisan sama anak-anaknya, anaknya dunianya kok ngajiniin. Istrinya dunianya kok ngajiniin. Ngumpulin kita, dikumpulin sama siapa? Sama dunianya kok ngajiniin. Dan kita bisa nikmatin. Anak bidinya, anak keturunannya bisa nikmatin kebahagiaannya ketika orang pada datang. Jelas ketika orang datang, banyak yang datang, alul khair. Man mata soleh farhanan jauh, pabakan jauh, waman mata toleh farhanan jauh. Orang bener mati, tetangga pada ngerasa kehilangan. Lagi ada dia mah enak, kita mau ngapain kok? Susah kita ke rumah dia. Ada apa-apa ke rumah dia, kita ngadu tempat kita nanya. Sekarang sama dia kagak, kita gue susah. Tetangganya banyak yang kesusahan, banyak yang ngerasa kehilangan. Kenapa? Orang bener. Tapi man mata toleh farhanan jauh. Ketika orang brengsek mati, tetangga pada girang. Alhamdulillah dia kagak makenengan. Ayam gua benetes. Kemarin lagi dia ada ayam kagak sempet-sempetnya netes, hilang mulu hilang. Sendal aku menaruh di luar. Banyak yang ngerasa seneng. Makanya hidup di alam dunia yang jadi masalah, boyro kembangnya apa, Pak? Pewangian kita itu apa? Sunan Gunung Jati saya lihat tuh, Pak. Itu kampung Gunung Jati jadi wangi. Orang dari mana-mana pada datang. Diarah ke makam mana? Gunung Jati. Jadi wangi. Wah, mau ke Banten ada Hasanuddin di sana. Dulu Banten bukan apa-apa, begitu Hasanuddin. Banten kan bukan apa-apa. Kekuasaan Pajajaran yang kemudian pucuk umbun Baduy. Hasanuddin datang ke sana. Dia bawa agama, dia nyebarin agamanya, wangi Banten sekarang. Orang mau ziarah dari mana-mana, mau mana? Mau ke Banten. Yang dikenal Bantennya, bukan Hasanuddinnya, kenal ke Banten, mau ziarah ke Banten. Kampung di mana tempat wali, di tempat orang benar dipendem, kampung itu jadi wangi. Kong Niin orang benar, kampungnya jadi wangi nanti. Kampung itu kesebut dulu ada orang tua saya namanya Kong Niin. Kong Niin, orangnya benar, jadi wangi. Kampung kita ke bawah-bawah. Yang jadi masalah, entar begitu kita mati, kampung kita wangi apa angker? Jangan lewat kampung itu, emang apa? Angker. Gara-gara kemarin ada yang mati di situ. Kita jadi orang yang takut sama kamu kita. Hati-hati, Pak. Makanya ketika dikumpulkan oleh dunia ngumpulin kita ini semuanya jadi wangi. Tapi ketika kita ngumpulin dunia, belum tentu kita bisa nikmati dunia. Maka ditanya sama Allah, ya benar, Adam, ajama'ta dunia amit dunia jama'atka. Ente ngumpulin dunia atau dunia yang ngumpulin ente? Yang ketiga, ya benar Adam, aqtalta dunia amit dunia qatalatka. Ya anak Adam, ente yang membunuh dunia atau dunia yang membunuh ente. Bahasanya qatalat, tapi mengalahkan. Ente ngalahin dunia, apa ente dikalahin sama dunia? Kita ente ngatur dunia, apa ente diatur sama dunia? Itu yang ketiga. Cuman saya kagak bahas. Nanti aja undang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai Haji Rafiq Afal yang telah memberikan pemahaman kepada kita. Selanjutnya yaitu penutup atau doa, lalu ditutup oleh Bapak Ustadz Nur Jamal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru kami yang hadir pada hari ini, kepada keluarga masyarakat, dan kami undang kembali besok di malam yang tenang. Tahlil dan zikir kita mudah-mudahan diberikan keterangan seperti ini. Untuk doa kepada Bapak Ustadz Nur Jamal, saya persilakan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Mahmud ya Karim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dair wa syarri wan nifaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min ista'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan sholihan maqbulan wa dzanban maghfuran wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa atil thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadal maqami hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah khususan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li ali kulli minhum wa sahabati wal qarabati rasulillahi wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi jami'i malaikatil muqarrabin wal karabiyyin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin summa ila arwahi jami' amwati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi Bapaniin bin Haji bin Bapak Muti summa ila ruhi khususan Bapaniin bin Bapak Muti manijtama'ahu nabi sababihi ij'alillahumma thawaba dalika minna ilaihi waj'alhu nuran yas'a wa yatala'lu baina yadayhi. Allahumma ij'alhu hijaban lahu minan nar Allahumma ij'alhu sitran lahu minan nar Allahumma ij'alhu itqan lahu minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata alaina wa ala jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal awliya'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafa'na ya karim irhamna wafa'na ya karim irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karomatil Fatihah ya barijal ham ya kashifal gham ya mani'ati wa yarham dawa ufiha subhanaka Allahumma wa tayyatu biha salamu alaihi dawahum alhamdulillahi rabbil alamin.